Baiklah hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh tamu undangan kami yang terhormat, terutama bagi rekan-rekan sponsor kami yang sudah mendukung untuk hadirnya Sumatera Caprix boleh hadir di tahun yang keempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan kami berterima kasih juga untuk kehadiran tamu-tamu undangan hadirin yang lainnya yang saat ini hadir. Terutama ini adalah sesuatu yang spesial di tahun keempat kami, karena saat ini hadirnya dari Ikatan Motor Indonesia Pusat, Bapak Medi Saputra di tengah-tengah. Terima kasih banyak, Pak Medi Saputra sudah hadir. Dan juga sudah hadir juga rekan-rekan media baik dari cetak, elektronik dan juga online saat ini juga sudah hadir. Dan tentu saja kebetulan ini adalah sesuatu yang spesial, apabila berbeda dari tahun ke tahun yang kami lakukan dari Sumatera Caprix launching dan juga press conference. Kami juga langsung live atau juga siaran langsung secara streaming yang kami lakukan saat ini kepada pecinta-pecinta Sumatera Caprix dimanapun Anda berada. Kami silakan terima kasih banyak untuk bisa bergabung. Beberapa saat lagi kita akan melihat Sumatera Caprix tahun 2020 akan kami launching. Dan yang paling penting, apa yang baru dari tahun 2020 ini semuanya akan Anda bisa saksikan secara live. Saya Riki Sitompul diucapkan kembali lagi boleh hadir di tempat ini di depan sebagai pemwawancara, di mana memang title-nya adalah Sumatera Caprix. Jadi kata Bang Mawan dan juga kata Abang Sandro, harus orang yang ada Sumatera-Sumateranya lah yang berbahas ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Sumatera Caprix. Langsung saja kami akan mengundang terlebih dahulu untuk narasumber kita yang akan hadir. Tentu saja setelah tadi kita bisa menikmati hidangan santap malam kita bersama-sama, dapat dinikmati dengan rendang terbaik sejagat raya dari Sederhana Asli. Tentu saja, langsung saja inilah dia tuan rumah kita, Bapak Haji Putra Rizky. Boleh hadir di depan, silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Ayo dong. Ini tuan rumah jadi harus maju. Ayo dong. Kita boleh berikan kesempatan tuan rumah boleh hadir ya. Boleh ayo. Sudah Putra, terima kasih loh. Ini adalah tahun keempat kami boleh hadir. Dan langsung saja, tentu saja dari Dragon Event Organizer, abang saya tercinta, penggemar daripada Jorge Lorenzo, inilah dia Abang Mawan Dragon. Dari Alessandro Manajemen yang juga selalu membuat sesuatu yang baru dan baru dari Sumatera Caprix, di mana dengan beliau juga adalah sebagai pembawa one of the best race komentator di Indonesia. Inilah dia Abang Alessandro, silakan. Satu meja khusus ini atau juga satu jalur khusus ini memang kami sediakan untuk salah satu tokoh yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sekalian seluruh tamu undangan yang tercinta yang selalu melihat adanya hadir energi of Sumatera, hasil dari buah pikir salah satu tokoh kita satu ini. Langsung saja kita sambut dari Otomotif Zone atau juga Imola, Babe Edi. Dan hadirin sekalian, akan kurang tepat rasanya kalau seluruh narasumber sudah hadir dan saya membuka sebagai pemwawancara, tapi tuan rumah dari Sederhana Asli dan juga Esa tidak memberikan sambutan kepada kita semuanya dan menyatakan siap mendukung dari tahun ke tahun dengan energi Sumatera dengan rendang aslinya dari Sederhana. Langsung saja Bapak Haji Putra Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, dimakan. Dan beberapa lagi Pak Aris, Pak Kaplan, Pak Edi, semua yang sudah hadir di sini. Berdiri. Dan semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih sudah datang ke restoran Sederhana Juanda dalam rangka launching dan press conference Sumatera Caprix 2020. Ini adalah tahun ketiga kita di sini ya.
Tapi untuk Sumatera Afrika tahun keempat terning. Ya, semoga di tahun keempat ini Sumatera Afrika semakin meriah lagi, semakin banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga lebih memuaskan sponsor-sponsor pada tahun ini. Semoga juga Sumatera Afrika terus berjalan sampai seterusnya dan mencetak pembalap-pembalap berbakat di Pulau Sumatera untuk bertanding di seluruh Indonesia. Itu aja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Putra Rizky. Dan sebelum kami akan masuk untuk 3 narasumber lainnya untuk acara press conference dan juga launching dari Sumatera Cup tahun 2020, di mana tadi bocorannya sudah diberitahukan oleh Bapak Haji Putra Rizky. Ini adalah tahun keempat dari Sumatera Cup, tapi tahun ketiga hadir di restoran sederhana asli di Insinyur Haji Juanda ini. Dan tentu saja kami menginginkan untuk salah satu tokoh spesial di tahun keempat ini boleh hadir bersama kami untuk memberikan sepatah dua kata tentang event yang sudah berjalan memasuki tahun keempat untuk Sumatera Cup. Karena kebetulan tokoh tersebut hadir di tengah kita, langsung saja Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga Sepeda Motor Bapak Media Samudera. Kita berikan tepuk tangan yang beri hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua. Terima kasih untuk Sumatera Cup dan mau bergabung ke Jakarta Malaysia. Yang mana tahun ini adalah Sumatera Cup statusnya event internasional. Dan saya berharap Sumatera Cup bisa lebih besar lagi untuk datangnya, dan terima kasih. Lalu dan terima kasih kepada semua sponsor yang telah mensupport kegiatan ini. Dan sukses untuk Mawan dan Arif. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk mereka di tempat organizer manajemen. Langsung saja hadirin sekalian, kita masuk pada saat juara kita dulu tahun lalu. Baru setelah itu kita akan memberitahu apa yang baru dari tahun 2020 ini. Langsung saja, kebetulan saat ini ada sang juara umum tahun 2019 dari Sumatera Cup, yaitu ada Kaliga. Kaliga boleh maju? Iya. Kita berikan tepuk tangan dong. Inilah salah satu juara Sumatera. Dan kebetulan Kaliga apa kabar? Dan kebetulan Kaliga ini juga menjadi yang terbaik tahun 2019. Kaliga, singkat saja dari seorang Kaliga, bagaimana menurut seorang Kaliga tentang event dari Sumatera Cup tahun 2019 lalu? Apakah tahun 2020 ini kalau akan kembali lagi fight untuk bisa mempertahankan gelar juara umum 2019? Silakan langsung saja. Terutama terima kasih untuk Bang Andi Sandro dan Bang Mawan Sumatera Cup. Terima kasih para sponsor yang sudah sponsorin Kaliga di 2020 ini dan SCB. Terima kasih banyak. Dan semoga di tahun 2020 ini Kaliga bisa fight lagi untuk meraih lagi juara di Sumatera Cup ini. Terima kasih. Dia gak latih cuma pas tadi pakai helm, berarti kemudi motornya ya. Di sini tuh deg-degan kan ya. Ya udah langsung saja. Oke. Berapa haji Dodot? Kami silakan, boleh hadir. Langsung ke depan, langsung dikawal oleh ownernya Indo Club Championship langsung. Dan langsung saja hadirin sekalian, sebelum tahun yang keempat adalah tahun yang bisa dikatakan adalah tahun yang sangat spesial, di mana Sumatera Cup sudah semakin matang, Sumatera Cup sudah semakin bisa mengetahui kerjasama yang terbaik, dan bahkan di akhir 2019 lalu ada sesuatu yang baru, kita sudah mulai dengan live streaming. Sebelum kita akan masuk kepada Bang Mawan dan juga Bang Arisandro, kita dengar dulu di sesepuh kita ada Pak Edi tentang apa pengenalan dari awalnya dari Sumatera Cup sampai dengan tahun 2020 ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang live stream dan otomotif zone di Sumatera Barat. 2 dekade itu dekade lebih orang melihat dari Jawa dan Jawa. Gimana caranya sentralisasi itu bergeser menjadi keseluruhan wilayah juga punya potensi yang sama, punya peran yang sama, punya kan yang sama untuk maju bersama. Itu menjadikan saya dan tim dari Otomotif Zone membantu mencoba bersama Pak Doni dulu ketika sambil makan siang tempoyak di Sarolangun, gimana caranya Sumatera menjadi salah satu barometer otomotif nasional, dan tahun ini Sumatera Capri mendapat title National Championship itu berkat obrolan tempoyak. Kenapa kita bersama-sama membangun Sumatera Capri? Mohon maaf ketika awal Bro Riki bercerita bahwa harus Sumatera sentrik. Lalu mungkin saya satu-satunya orang non Sumatera ya. Halo, saya menjadi satu-satunya orang non Sumatera yang ada di Sumatera Capri yang Sumatera banget. Terima kasih, saya menjadi bagian dari keluarga Sumatera. Terima kasih untuk semuanya, bahwa sekali lagi otomotif Sumatera Capri mudah-mudahan menjadi salah satu barometer otomotif nasional. Makanya kami menayangkan langsung live streaming sejak tahun lalu di seri kedua ya, kalau nggak salah, seri ketiga, keempat di Padang, kemudian di Jambi. Itu menjadi tolok ukur dan starting awal bahwa Sumatera Capri harus viral secara nasional. Jangkauan dengan live streaming menjadi salah satu cara orang melihat dari jauh tanpa ada biaya besar. Sekali lagi, Sumatera Capri lahir dari mimpi bersama bagaimana caranya otomotif nasional menyebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti kita mendengarkan dari salah satu sesepuh kami ataupun juga salah satu tokoh yang sudah berhasil mensupport atau juga memberikan selalu ide-ide baru tentang Sumatera Capri. Tentu saja juga kami mendengarkan juga dari salah satu tokoh motorsport di Indonesia yang berulang kali juga menjadi pembawa atau juga pimpinan perlombaan dan juga selalu hadir dengan event-event tidak skala nasional tapi juga internasional. Kebetulan saat ini beliau ada. Tadi tapi oke, Bapak Haji Bapak ini Horizon boleh hadir? Komedi? Maksud saya tidak ada namanya. Mohon maaf, komedi. Iya. Dimanapun beliau harus bisa menyesuaikan kan? Kita mau mendengarkan Bapak ini Horizon atau juga tentang 3 tahun daripada Sumatera Capri, tentang komentarnya. Kami sudah boleh masuk di tahun yang tepat untuk Sumatera Capri. Silakan Bapak ini tentang Sumatera Capri tersendiri yang sudah berjalan sepanjang 4 tahun ini. Bagaimana komentar daripada salah satu tokoh motorsport di Indonesia, tidak hanya skala nasional tapi internasional. Beliau juga sudah bisa melihatnya, dan bagaimana tentang kedepannya harus seperti apa Sumatera Capri supaya bisa lebih maju lagi dan juga stabil dengan acara-acara lain. Silakan. Kalau saya memantau dari putaran-putaran yang sudah dilaksanakan di 3 tahun terakhir ini, Sumatera Capri secara komersial sangat bagus. Secara komersial mungkin harus ada peningkatan di sisi pengaturan balapnya. Jadi kelasnya mungkin bisa dibatasi supaya kualitas eventnya juga ada. Jadi jumlah lem-lemnya seperti yang sering kita baca, dan proporsi tinggi dan lain-lain.
Itu mungkin kritikan yang bagus untuk kita. Selain di sisi komersial, kita juga menjaga kualitas event. Kenapa? Kalau suatu hari pemerintah melakukan izin, misalnya kita tidak bisa memakai fasilitas umum di tengah kota dan sebagainya, mungkin rekan-rekan dari owner Sumatera Cafe sudah berpikir seandainya kita mencari solusi dipindahkan ke sirkuit permanen, mungkin cara kita menjual tidak segampang seperti kita di kota lain, di tengah kota. Jadi saran saya mungkin untuk yang akan datang lebih selektif untuk kelas-kelasnya, jangan buka jumlah pesertanya banyak tapi kualitasnya akan semakin lama semakin turun. Jadi secara kuantitas peserta tidak menjadi patokan dari ya masyarakat lah, apalagi dari kita yang paham ya kan. Jadi saran saya mungkin bisa ditingkatkan secara tujuan dari event kedua. Misalnya kita meningkatkan prestasi mereka, dan pasti kita menjadikan kualitas event yang betul-betul standar, dari waktu yang cukup untuk mereka latihan, cukup untuk mereka mengambil waktu yang cukup untuk mereka balap. Jadi tidak fokus kita hanya mengejar target jumlah peserta. Kita tahu mungkin seperti kita sama-sama tahu, pendaftaran adalah salah satu sumber pemasukan kita sebagai panitia. Tapi ada beberapa sisi juga yang harus kita gali untuk menutupi hal tersebut tanpa mengurangi kualitas itu. Mungkin masih. Terima kasih banyak Media Horizon masukannya untuk kemajuan daripada Sumatera Caprice dari tahun ke tahun ke depan. Dan berikut ini langsung saja kita akan masuk untuk paparan Dragon terlebih dahulu, di mana tahun 2020 ini tentu saja kami yakin semuanya dan termasuk rekan-rekan media ingin mengetahui kita start dari kota apa dan berapa putaran yang akan kita lakukan dari tahun 2020 ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan sponsor, rekan-rekan komisi dan IMI dari setiap sektor, rekan-rekan media yang sudah siap hadir, dan teman-teman otomotif semuanya. Di tahun 2020 ini adalah nomor favorit saya di 20, nomor balap saya. Jadi di tahun 2020 kita mempunyai 5 putaran yang akan kita laksanakan. Putaran satu itu di Sumatera Barat. Oh, ada perwakilan dari Sumatera Barat dan bukan Bapak Irwan sebagai Dewan Pembina IMI Sumbar. Selamat datang Pak Irwan. Di putaran kedua kita akan melaksanakan ini di Provinsi Riau. Putaran ketiga sebagai penempatan juara paruh musim dari SCP, itu tetap kita punya juara paruh musim untuk di putaran ketiga itu yang akan kita laksanakan di Provinsi Kepri, tepatnya di Kota Batam. Ada perwakilan dari IMI Kepri, Bapak Haji Willy. Selamat datang Pak Haji Willy. Oh ya, Ketua IMI Kepri. Selamat datang Ketua IMI Kepri. Jadi penempatan juara umum itu dilaksanakan di Kota Kepri. Kita akan menempatkan juara umum untuk juara umum 2 tak. Itu langsung dari Kopi Paman yang langsung hadir di sini. Terima kasih Kopi Paman sudah menempatkan hadir. Kopi Jambi, kopi asli Kopi Paman. Selamat datang. Untuk juara umum 4 tak dari pihak XCB seperti biasa tetap memberikan tiket MotoGP Sepang untuk juara umum di kelas 4 tak. Putaran keempat akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu. Nah, kebetulan ini langsung dihadiri oleh Waketum IMI. Selamat datang Pak Ketia. Terima kasih. Selama 3 tahun akhirnya Bapak Waketum mau dia datang juga ke launching Sumatera Caprice. Terima kasih. Untuk putaran final kita tetap akan melaksanakan di Jambi. Barometer kita untuk final ini di Jambi seperti yang sudah kita laksanakan final di 2019. Kita bisa
mengakomodir starter sebanyak 764 starter. Penonton mungkin ya sekitar, seperti kata Pak Dodi, nonton balapan di Jambi buat karung-karung aja susah. Mungkin final tetap akan kita laksanakan di Kota Jambi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya konsep dan tema event nanti akan disampaikan oleh sahabat saya Alexandro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mawar Presiden 2020. 20 adalah nomor favorit karena beliau mempunyai nomor start 20. Terima kasih banyak. Beliau sudah memberitahu tentang 5 putaran yang kita lakukan. Kita awal dari Sumatera Barat terlebih dahulu. Kami lanjut lalu setelah itu ke Riau. Setelah itu putaran ketiga kami lakukan dengan Kepri, di mana di putaran ketiga ini kita langsung mendapatkan juara untuk 2 taknya ya, Bang Mawar ya. 2 tak kita lakukan di putaran ketiga, putaran keempat kita lakukan di Bengkulu, dan final season dari 2020 kita tutup di Jambi. Untuk mekanismenya, apabila ada aturan baru atau juga kelas baru, ada sesuatu yang baru di tahun 2020, langsung saja Bang Arisando. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya, dan khususnya Abang Media Saputra yang sudah berkenan hadir di launching Sumatera Cup Prix season 2020. Sebelum lebih jauh, dulu ini saya terharu launching kali ini. Saya bersama dengan sahabat-sahabat saya satu profesi, ada Ricky Stompol, ada Alex Stompol, dan guru besar saya Bu Orin Sunggawa yang juga sudah hadir di sana. Terima kasih luar biasa, ini momen luar biasa untuk saya. Dan juga terima kasih ada kawan-kawan ini barengan ya, sama seminar Ikatan Motor Indonesia. Dari Sulawesi juga sudah hadir, dari Jambi pun hadir di sini, kawan-kawan dari Jambi, kawan-kawan pers semuanya mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ada guru saya sesama promotor Bapak Sumber juga hadir di sini bersama dengan Denny Wayong, sahabat-sahabat baik saya. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di sini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sponsor baru Sumatera Cup Prix 2020. Selamat bergabung SND Rapido, selamat bergabung di Sumatera Cup Prix 2020. Dan juga pembalap pengusaha sukses Teddy Permana, terima kasih Teddy Shop, selamat bergabung di Sumatera Cup Prix. Dan juga ada Cek Sogun, selamat bergabung, dan Dian Optical of Organizer juga dari Aceh sana, terima kasih donasinya. Dan yang pasti ada teman yang juga sebagai sponsor baru, dan title Sumatera Cup Prix 2020 IRC Kopi Paman Tribalas Katalis X Sumatera Cup Prix 2020. Selanjutnya kita akan masuk ke lebih teknis. Seperti seri 1 kita selenggarakan di Sumatera Barat, dan juga Bapak Haji Dodo, terima kasih sudah hadir juga bersama dengan kita. Seri 1 di Sumatera Barat. Kenapa kita pilih Sumatera Barat? Karena berdasarkan data, tim-tim besar balap motor di Pulau Sumatera bermarkas di Provinsi Sumatera Barat. Dan kita jadikan Lanut Tabing Padang sebagai putaran pertama, karena dipastikan seri 1 tempat mereka untuk mengambil poin. Kita ingin memberikan poin kepada para pembalap, termasuk Kalija masih datang. Mereka akan bisa dibilang kita jebak untuk mereka punya poin di seri 1, dan yang pasti mereka akan bergeser ke putaran kedua yang ada di Provinsi Riau, itu ada di provinsi tetangga. Dan di provinsi itu saya sangat yakin bahwa poin belum terlalu jomplang untuk Ricky. Seri 1 dan seri 2 dipastikan poin masih tetap rapat. Dan di putaran ketiga, karena di sini Bapak Willy dari BMS juga hadir. Selama ini Batam karena jaraknya cukup jauh, di sana kita akan tetap menerapkan juara paruh musim di kelas 2 tak dan juga 4 tak di Batam, dan hadiahnya tetap kita akan berangkatkan pembalap-pembalap kita
ke Sepang International Circuit seperti kalinya kemarin berangkat bersama dengan RCP, dan esok kita akan berangkatkan 3 orang ke Sepang International Circuit, bukan 1 saja. Yang 1 dari RCP, yang 2 dari Kopi Paman, pembalap dan manajernya yang akan kita berangkatkan Sepang. Jadi bukan hanya pembalapnya saja, karena dipastikan Batam akan kembali panas karena status sebagai juara paruh musim Sumatera Cup 2020 akan kembali diperebutkan di kota Batam. Selanjutnya di putaran keempat, sirkuit yang pernah digunakan untuk kejuaraan nasional Moto Prix di Simpang Nangka, Curug. Kenapa kita pilih itu? Karena itu ada di pinggir Provinsi Bengkulu dan ada di sentral, lebih dekat dengan Sumatera Selatan, dan juga bisa dijangkau dari Provinsi Jambi dengan jarak yang dekat. Itu menjadi salah satu alasan kita pemilihan Simpang Nangka Curug Bengkulu menjadi putaran keempat, dan di grand final kembali sirkuit Tugu Siginjai di Kota Jambi akan menjadi pertarungan di grand final tahun 2020 ini. Mungkin nanti untuk lebih ininya, karena di sini kawan-kawan pers datang, saya yakin kawan-kawan media juga sudah punya banyak sekali pertanyaan. Nanti saya akan menjawab pertanyaan, insya Allah secara lengkap kepada kawan-kawan yang hadir kemarin. Dan itu terima kasih sahabat saya Bapak Haji Putra Rizky Basama yang tidak lama lagi akan melepas masalah jangi ya. Oke, dibantu isin. Enggak boleh salah. Terima kasih selalu mendukung Sumatera Cup dari sebelum Sumatera Cup hadir 2016. Sejak itu kami waktu itu namanya Sumatera Open. Sederhana juga sudah mulai support kami. Itu supportnya dari hati ke hati, Bu Rini. Terima kasih Bapak Haji Rizky Putra Basama. Terima kasih. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah hadir sekalian. Dan itu ini dari narasumber kita dan juga yang sudah memberitahukan tentang acara Sumatera Cup putaran keempat atau juga tahun keempat tahun 2020 ini. Dan bagi seluruh para penikmat SCP Keterlaluan dimanapun Anda berada, saat ini kita masih langsung dari restoran sederhana Istiqlal Haji Juanda Jakarta untuk launching dari Sumatera Cup tahun 2020 dan juga memasuki untuk press conference-nya. Setelah kita mendengarkan masalah juga dari narasumber kita langsung masuk untuk sesi Q&A, sesi tanya jawab. Dan bagi rekan-rekan media atau juga bagi rekan-rekan sponsor sekalian juga, kami persilakan kalau ingin bertanya kepada narasumber kami yang di depan, 4 narasumber kami yang di depan, ataupun juga mungkin rekan-rekan media ingin bertanya kepada sponsor setianya Sumatera Cup kami persilakan. Kami persilakan, mungkin pertama kali kami lempar bagi rekan-rekan media terlebih dahulu. Ini bertanya kepada saya. Kopi Paman BPS Katalis Sumatera Cup National Championship 2020. Kenapa ada kalimat National Championship? Apakah ini kejuaraan nasional? Apakah ini diakui oleh IMI Pusat sebagai kejuaraan nasional atau bagaimana? Silakan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Waketum Bapak Media Saputra, alhamdulillah 2017 Sumatera Cup lahir, 2016 sih Sumatera Cup lahir, di 2017 SCP dibentuk. Di tahun keempat kami berjalan, PP ini mengakui kejuaraan Sumatera Cup sebagai kejuaraan balap motor tingkat nasional. Alhamdulillah. Itu kenapa kita ini National Championship, dan secara legalitas mungkin kita juga akan semuanya seperti kejuaraan nasional balap motor, kita juga akan berhubungan dengan pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia untuk izin dan yang lainnya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan pembuka dari saya selaku pembaca. Dan jurinya gimana? Jurinya juga dari PP, dari IMI Pusat langsung. Dari IMI Pusat. Oke, terima kasih. Sekarang saya balikan kepada rekan-rekan media, kepada 4 narasumber kami atau kepada rekan-rekan atau juga kepada sponsor setia di Sumatera. Pasti dulu.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Tulfo dari Motor.net mau bertanya, untuk di tahun 2020 ini SCP sendiri semua putarannya itu di sirkuit non permanen. Nah, saya ingin tahu alasannya apa, kenapa memilih di sirkuit non permanen. Terima kasih. Iya, saya langsung saja mau begini. Terima kasih Bung Didit dari Motor.net.com. Yang pertama, Sumatera Capri itu besar karena sponsor. Jadi sirkuit non permanen di alun-alun memang saat ini masih sangat menarik untuk bisa dihadiri oleh banyak penonton, dan itu menjadi salah satu kenapa ya semakin banyak penonton yang datang, artinya semakin banyak orang yang tahu dengan produk-produk yang mensponsori Sumatera Capri. Tetapi kami juga tetap memilih, kami tetap melihat lintasannya dari sisi menariknya untuk disaksikan. Sirkuit memiliki speed dan yang pasti safety. Alhamdulillah sampai saat ini ya, walaupun bermain di sirkuit non permanen sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita akan tetap bisa menjaga dari sisi safety. Itu mungkin jawabannya Bu Didi. Yang pasti audiens yang datang bisa lebih banyak. Kami juga tidak ingin sirkuit non permanen, karena memang kami ingin pindah-pindah dari satu sirkuit ke sirkuit yang lain di setiap tahunnya, dan tidak semua provinsi di Pulau Sumatera memiliki sirkuit permanen. Itu salah satu alasan yang Bu Vicky. Oke, Mas Didi, cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kami silakan. Berapa kali? Oh iya nih, juragan kontraktor yang kenanya tadi. Berapa kali pertanyaannya? Nanti, pas dulu. Iksan? Nanti dulu. Harusnya tadi ada pertanyaan tadi. Pertanyaan itu udah banyak. Bro Indra, pertanyaan Pak Didi. Silakan. Selamat malam. Saya Dita Pilah dari USID. Ingin bertanya, apa sampai sudah 4 tahun ini Sumatera Capri masih terpusat di Sumber? Apakah mungkin akan ada kemungkinan bergeser ke provinsi Sumatera yang lain? Kelak, terima kasih. Iya, Sumatera Capri tahun ini main di 5 provinsi: Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Artinya 5 putaran Sumatera Capri dimainkan di 5 provinsi berbeda. Oh, mungkin pertanyaan yang lebih spesifiknya kan, kenapa nggak main ke Medan? Kenapa nggak balik lagi ke Aceh? Kenapa nggak main ke Palembang lagi? Siap. Jadi kami Sumatera Capri membuka peluang untuk semua provinsi mengajukan diri sebagai tuan rumah Sumatera Capri. Dan setelah itu kami terima, kami akan lihat sisi-sisi positifnya, sisi-sisi negatifnya. Yang pasti sirkuitnya kami lihat dari mungkin teman saya Bu Mawan yang lebih paham dari sisi safety, dan saya sebagai konsep top event melihat dari sisi audiens yang datang, dari sisi promosi sponsor Sumatera Capri di daerah tersebut. Dan di setiap tahunnya, karena Sumatera pulaunya memanjang, Lampung dan Aceh itu sangat jauh. Kami juga memikirkan dari sisi pembalap supaya tidak mengeluarkan budget yang terlalu tinggi. Setiap tahunnya kami ya satu provinsi yang jauh itu tuh mungkin hanya satu memiliki. Selainnya di Sumatera bagian tengah, dengan pertimbangan pembalap-pembalap bisa menjangkau daerah-daerah yang menjadi tuan rumah, tentunya dengan cost yang tidak terlalu mahal agar tidak memberatkan pembalap-pembalap. Tetapi di setiap tahun ada satu daerah yang jauh yang tetap akan kita jadikan sebagai tuan rumah, seperti itu. Jadi ini cukup oke dengan jawabannya. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain? Silakan. Mas Bana, mau bertanya lebih jauh dari motor Indonesia Soto. Indra nih. Jadi aku udah lupa soalnya. Iskan asik Iskan ya ngomong. Silakan boleh saya. Warahmatullahi wabarakatuh.
tentang tentang keriuhan penonton untuk tahun ini. Targetnya kira-kira berapa ribu? Soalnya kan dari tahun kemarin juga kita lihat dari hasil teman Gimana men? Maju dikit men, sini aja, lalu duduk dulu aja, depan sedikit. Oke. Jangan malu-malu. ya pengen tahu tentang target keriuhan penonton untuk tahun ini. Soalnya kan dari kayak sirkuit mempermanen itu jadi daya tarik ciri khas yang kuat gitu kan, keriuhan terus membludaknya penonton terus dengan mempertahankan sisi safety-nya itu tadi. Jadi pengen tahu untuk tahun ini targetnya berapa ribu, terus inovasi yang akan dikembangkan selain sisi safety ya, apalagi. Terima kasih. Silakan. Iya, inovasi yang ingin kita kembangkan, kita tetap mengadopsi SCP berbudaya. Kita ingin tetap memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Pulau Sumatera melalui Sumatera Caprix. Itu yang pertama akan tetap kita pertahankan. Terus yang kedua itu tahun ini kita dipastikan akan live streaming dan mudah-mudahan ini akan bisa dilihat bukan hanya di Pulau Sumatera, tetapi penonton-penonton yang tidak bisa hadir bisa melihat langsung di channel otomotifzone.com. Terima kasih Bapak saya Idola Edi Maulana Terawan yang sudah selalu mendukung, dan tahun ini kami dipastikan akan live race dari 5 seri, dan selanjutnya juga keriuhan penonton yang kami harapkan. Kami tidak pernah memasang target apa-apa terhadap penonton, tapi alhamdulillah sejauh ini penonton-penonton yang hadir di Sumatera Caprix ya selalu lumayan menurut saya, dan itu tidak lepas dari sponsor-sponsor yang datang ke Sumatera Caprix selalu membawa oleh-oleh, dan itu bisa kami selalu kasih selama kepada penonton-penonton, dan mungkin itu menjadi salah satu alasan Sumatera penonton-penonton bisa lebih senang menyaksikan Sumatera Caprix. Mereka bisa nonton balap Murigi dan pulang bisa membawa oleh-oleh dari sponsor-sponsor kami yang datang dengan membawa buah tangannya, dan mungkin itu dari sisi safety. Sahabat saya Bu Muhammad Ragun mungkin akan menjelaskan secara detail, karena saya tidak punya lisensi di sini. Saya tidak berhak untuk menjelaskan secara sisi safety. Mungkin Pak Muhammad silakan. Oke, mungkin seperti berita sebelumnya, dimulai dari putaran 4 SCP Super 2019. Kita di sisi safety sirkuit kita sudah memiliki air fence. Kalau buat air fence itu untuk peredam dari pembalap untuk jika terjadi crash. Dan kita juga sudah menggunakan cap untuk di apex setiap tikungan sirkuit non permanen. Untuk tahun ini kita juga akan menambah air fence. Ya, sebelumnya kita sudah memiliki 3 air fence. Untuk apex itu sudah di setiap apex tikungan kita sudah bisa pasang cap untuk tahun 2020. Sirkuit non permanen ya hampir sama lah mungkin jika kita bisa memaksimalkan penontonnya dengan sirkuit permanen. Di Sumatera sirkuit permanen yang dihomologasi oleh ini itu hanya 4 sirkuit, betul? 5 ya? Ada 5 sirkuit yang dihomologasi oleh titik ini. Jadi itu pun sirkuitnya letaknya sangat jauh. Bengkulu ada di mana? Di Medan, di Riau. Jadi mungkin makanya kita lebih fokus ke sirkuit non permanen. Mungkin itu yang saya. Ada tambahan bahwa motorsport safety adalah prioritas, tapi hadirnya teman-teman sponsor itu juga. SCP adalah
mengkombinasikan antara sport dan entertainment. Jadi yang disuguhkan oleh Sumatera Fabrik adalah sport entertainment. Hadirnya teman-teman sponsor, stakeholder yang ikut membantu di tiap daerah juga menjadi salah satu kekuatan kenapa Sumatera Fabrik menjadi pecah dan kenapa tidak bisa jadi permanen. Balik lagi sisi dari entertain juga tetap harus kita menerapkan meskipun safety adalah sangat prioritas. Sekali lagi SCP memadukan berbagai konsep dari konsep SCP berbudaya, sportainment dan otomatis safety-nya. Sekali lagi mohon maaf saya agak melenceng dari awal, saya belum memperkenalkan menyentuh bahwa background-nya sebetulnya adalah pelaminan. Tapi karena ditutup oleh Sumatera Fabrik adalah sebetulnya mengasih tahu bahwa Kanisano itu dan ikan. Jadi mengkombinasikan dua event di dalam satu kegiatan. Untuk teman-teman yang belum tahu bahwa Kanisano dan ikan, jangan tunggu lagi. Terima kasih. Memang udah nikah ya? Benar Pak belum? Ya benar. Cukup puas dengan jawabannya? Cukup puas? Oke, Ismail terima kasih banyak. Ada lagi? Selain Bro Ismail yang bertanya? Dan Bro Ismail. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak anggota dari RCB. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Ini juga dapat kasih satu tiket untuk juara paru musik ke Sepang International Circuit. Terima kasih RCB. Oke, saya Dewa dari Otomotif Zone. Pertama untuk bukan ini support beberapa tim di Indonesia, salah satu di Sumatera juga. Apakah mewajibkan tim-tim yang termain di Sumatera Fabrik? Karena Sumatera Fabrik tahun ini nggak ada bentrok ya, jadi buat jadi alasan lagi tahun ini. Pertama, kedua untuk pembawaan, bagaimana sih membuat event kualitasnya tetap terjaga, bukan kuantitas. Terima kasih. Tahun ini cuman karena start tahun ini. Cuman kalau sama SCP ya kita support pasti. Itu sih kalau emang ada tim juga kalau mau berangkat ya misalkan kita tuh yang lewat emang itu sih. Mungkin terima kasih Bung Dewa dari Otomotif Zone. Kita bicara peningkatan kualitas, saya rasa setiap peserta biar hukum alam yang menilai kualitas event yang kita sajikan. Nah, itu yang kita harapkan. Biarlah mereka yang menilai, kita yang melakukan. Semoga dari para peserta, dari para penonton, hukum alam menilai dari kualitas event tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang. Aman? Oh, Iksan hari ini. Selamat siang. Presnya gimana? Selamat malam, saya Iksan dari beritabalak.com. Melanjutin Dewa, semua ditanyanya tinggal oke ini belum ditanyakan. Mungkin ini tentang live streaming. Ini kan kolaborasi SCP dengan Otomotif Zone. Kenapa baru tahun ini ada yang live streaming? Dan itu live-nya Sabtu Minggu atau Minggu aja? Terus yang kedua, untuk hadiah werpak untuk juara umum, apakah masih ada? Dan tentang juara tahun lalu, mereka wajib nggak dipakai untuk hak juaranya? Ya, terima kasih. Langsung. Terima kasih Bro Iksan. Di seri 4 dan seri Pamungkas 2019 lalu, live streaming SCP di Otomotif Zone Channel sudah dimulai. Memang sebetulnya proyek live streaming Sumatera Fabrik di Otomotif Zone Channel sebetulnya tahun 2020. Tapi kami percepat, kami diskusi dan kami percepat bahwa untuk meminang para sponsor untuk terjun lagi, akhirnya kami keluarkan 2019.
dan terbukti kan teman-teman sponsor setia dan ada tambah. Kalau saya launching di 2020, kemudian masih pikir-pikir untuk di 2020, makanya di 2019 kami keluarkan. Terus selain live streaming, Otomotif Zone juga mengadakan kontes fotografi untuk para teman-teman pengamat di lintasan dari sejak 2016. Sejak 2016, Otomotif Zone memberi ruang bersama Sumatera Kaprik, bersama Sumatera Open dan Sumatera Kaprik, memberi ruang kepada para tukang foto di lintasan untuk berkreasi dan kami beri penilaian. Dan tiap akhir seri kami selalu memberikan hadiah utama dari saya. Jadi itu dari Sumatera Kaprik dan Otomotif Zone. Kenapa? Tanpa kehadiran rekan-rekan fotografer di lintasan, mereka tidak akan bisa mengakses karena medsos terjadi 99% kebutuhan teman-teman bersosialisasi dan pamer. Karena kalau berita mungkin yang menang aja yang akan membaca, tapi kalau dengan foto siapapun mungkin akan melihat. Itu dari sisi fotografi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Isan tadi soal hadiah Werpak, apakah masih tetap ada? Alhamdulillah di Sumatera Caprice 2020 Bapak Irwan Ardiansa sebagai pemilik Ardian Racing kembali akan mensupport kita dan akan tetap memberikan 2 Werpak untuk juara. Kenapa Werpak ini ada? Sama seperti juara paruh musim. Saya juga suka melihat olahraga yang lain. Werpak saya terinspirasi dari kejuaraan balap sepeda yang cukup legendaris Tour de France, di mana di sana juara etape sebelumnya akan menggunakan jersey berwarna kuning, itu sebagai tanda kalau dia menjuarai etape 1 dia juara, berarti etape 2 dia akan menggunakan jersey kuning. Inspirasi itu dari kejuaraan balap sepeda Tour de France. Dan kalinya di kelas bebek juara underboard SCP 2020 dia akan menggunakan Werpak juara sebagai tanda kalau Kalingga adalah juara bertahan Sumatera Kaprik. Begitupun Asep Budi Pradana di kelas SCP Matic dia akan menggunakan Werpak juara sebagai tanda kalau dia adalah juara bertahan. Dan Kalingga hanya diwajibkan menggunakan Werpak itu di kelas di mana dia sebagai juara bertahan. Dan di tahun 2020 Kalingga akan menggunakan Werpak juara bertahan untuk dia balapan di kelas kategori. Seperti itu juga di kenapa di seri ketiga saya juga terinspirasi dari Liga Inggris karena dia mendapatkan juara paruh musim bagi klub dengan klasmen tertinggi sebelum musim libur, ada juara paruh musim. Dan dari tahun kemarin SCP sudah mulai menobatkan status sebagai peraih juara paruh musim dan juga Kalingga juara paruh musimnya, dan itu tidak kosong. Alhamdulillah Bapak Riotan memberikan hadiah yang sangat spesial untuk juara paruh musim kita bisa menyaksikan kejuaraan World Grand Prix di Sepang International Circuit. Itu Bung Isan. Gimana Bung Isan? Aman ya? Terima kasih banyak. Ada lagi mau bertanya? Galip akhirnya suara. Oke. Siap, silakan Pak. Ada tambahan mumpung ini menjadi kado spesial bagi Sumatera Kaprik yang keempat, bahwa launching Sumatera Kaprik 2020 disaksikan dan dihadiri hampir 100% teman-teman seluruh pemprov yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak atau juga ini provinsi. Dan ada satu peluang untuk teman-teman di lintas pemprov di Indonesia. Sumatera Kaprik menjadi entry live streaming di Otomotif Zone Channel bagi teman-teman penyelenggara di daerah. Seandainya akan bekerja sama, kami terbuka asal tidak bergerak dengan Sumatera Kaprik. Terima kasih. Untuk Sumatera Kaprik, terima kasih banyak. Belum lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat berbaris keluarga. Pertanyaan pertama Pak, saya mau tanya apakah balapan ini mewajibkan
untuk satu seri SCP itu berapa sih biayanya? Terima kasih. Ngomong itu gitu. Mungkin Pak Dawi bisa jawab. Galip sekali berbicara buka dapur kita kayaknya. Silakan Bapak Dino dulu. Karena di Sumatera itu mayoritas pencarian itu sawit. Sawit itu harganya fluktuatif. Kadang 700, sekarang 1.900. Jadi ekonominya kurang stabil. Jadi barang bebas aja Pak. Terus yang kedua nanyain biaya Sumatera itu jawab apa enggak? Silakan lo aja yang jawab. Soal duit lo aja. Ya variatif sih, Galip dari satu daerah ke daerah lain. Sebenarnya sih masih kurang. Makanya kalau ada sponsor boleh masukin deh. Tapi sekali lagi dengan biaya yang besar, alhamdulillah Sumatera Kaprik bisa tetap berjalan, dan seperti yang saya katakan, Sumatera Kaprik ini nggak akan ada kalau tidak ada sponsor-sponsor luar biasa yang ada di antara saya. Terima kasih. Dan karena itu mungkin saya ingin jawab lebih lebar dari yang kalian bilang, kenapa dengan biaya besar Sumatera Kaprik bisa main berpindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain, selain dukungan para sponsor, kawan-kawan klub yang ada di daerah, seperti salah satunya yang dari Bengkulu, seperti dari Sumatera Barat dan juga dari Batam, mendukung luar biasa. Dan salah satu cara kami untuk membalas budi baik yang luar biasa dari para sponsor kami, seperti yang tadi Om Edi bilang, adanya racing photographer competition. Dan di tahun ini kami menambahkan bukan hanya racing photographer competition, tetapi ada cinematic video competition. Dan setelah acara ini kami akan mengumumkan juara video sinematik Coming Song Sumatera Kaprik 2020. Alasannya, yang pertama, mungkin kawan-kawan bisa cek, kalau racing fotografer mereka memiliki akun, memiliki followers paling rendah itu 50.000 satu orang. Racing fotografer. Ya kalau ada 20 orang yang racing fotografer yang datang ke sirkuit dan mereka memposting foto soal Sumatera Kaprik di akun mereka masing-masing, kita bisa kalikan berapa banyak orang yang bisa melihat Sumatera Kaprik, dan otomatis mereka akan bisa melihat produk-produk dari sponsor-sponsor Sumatera Kaprik. Itu termasuk salah satu cara kami agar sponsor-sponsor yang sudah mendukung Sumatera Kaprik produknya bisa dilihat secara luas oleh para penggemar olahraga balap motor di Indonesia, bukan hanya dari Pulau Sumatera. Mungkin itu apa jawabannya kali secara lebih ini soal biaya ini. Galip terpaksa harus cuma nganggur, padahal belum puas sekali. Nanti aja, nanti setelah ini kita berbicara pada lebar lagi kan. Terima kasih banyak. Ada lagi kawan-kawan yang lainnya yang berbicara? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung masuk untuk bersama. Tapi sebelum kita bersama, kebetulan title kita dari Sumatera Kaprik kali ini adalah IRC Tire, Kopan dan juga 3S dan juga Katalis. Ini tulisan IRC Tire cukup besar. Yang ingin tadi ada pertanyaan titipan dari teman-teman media, apakah benar apa yang dibicarakan di akhir tahun lalu, digit-digitnya tambah untuk IRC Tire nempel dengan sebesar ini? Kita langsung saja bertanya pada Bapak Haji Dodianto. Pak Dodi, silakan. Kita berikan tepuk tangan. Ya Bu, nilai sponsor ya. Duit itu nggak bisa dilihat, bisa dihitung. Kita di sini mengutamakan saya dengan Aris, dengan Mawar, dengan Edi, Putra, seperti keluarga. Jadi kalau masalah sponsor itu kan yang boleh saya nggak salah. Salam juga tuh. Cek tapi terserah angkanya ya. Keren juga ya. Lalu berikutnya untuk Kopi Paman. Kopi Paman boleh ya sedikit berbicara tentang Sumatera Kaprik. Tadi bocoran dari Bang Arisandro bahwa pembalap tim Indonesia berarti 4 diantaranya akan hadir di Malaysian
MotoGP atau juga balapan daripada MotoGP-nya Malaysia. Nah, ini kenapa dari Kopi Paman berani memberikan warning yang luar biasa kepada Sumatera Prix, terutama dengan pembalap dan juga manajernya. Para dia Kopi Paman langsung berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang dari Kopi Paman, Jambi. Alhamdulillah Kopi Paman sudah bergabung dengan Sumatera Cup ini lama, kurang lebih 3 tahun. Di tahun keempat Kopi Paman tetap mensupport Sumatera Cup. Tidak hanya itu, Kopi Paman juga mensupport para rider, pembalap, juga memberi energi ke pembalap juga penonton yang hadir di Sumatera Cup yang secara sedang langsung. Di sini kalau soal masalah mensupport dari pembalap akan diberangkatkan ke Sepang, memang itu dari sebelumnya sudah direncanakan oleh pimpinan saya untuk memberangkatkan pembalap pada musim nantinya, dan juga manajernya itu 2 orang pembalap yang terdiri. Mungkin dari itu selagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Mawan, terima kasih Bang Adel. Pokoknya intinya Bang Mawan tetap mensupport kegiatan Sumatera Cup 2020. Terima kasih. Terima kasih banyak Kopi Paman. Berikutnya ada 2 sponsor lainnya yang hadir di tahun utama kita, adalah Triple S dan juga Katalis. Kalau Triple S, kenapa deg-degan? Enggak dong, santai. Triple S, kenapa kan tahun ini berani menunjukkan diri untuk mensupport dengan begitu luar biasa Sumatera Cup Prix di tahun 2020. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Semakin lama, semakin tahu semakin berangkat. Dan itu untuk dari saya sendiri mau untuk lanjut untuk sponsor untuk Sumatera Cup. Ini tahun kedua kita untuk jadi bagian titel event ya Pak. Dan dari Sumatera saya sendiri rencananya nanti akan ada kegiatan untuk umum, nanti akan nanti aja. Iya, ini harus diomongin karena kami Sumatera Cup selain bikin event juga memikirkan kelangsungan tim balap. Kami tidak ingin kayak pembalap yang sudah juara tahun ini tidak balap di musim selanjutnya, karena ya tahu sendiri biaya balap cukup besar, dan kami berikan kontrak senilai 10 juta rupiah dari Triple S kepada Kalingga untuk dia balapan di tahun 2020. Dan di tahun 2020 ini 3 juara umum Sumatera Cup dari 3 kategori berbeda, juara 2 tak, juara 4 tak, dan juga juara metik akan mendapatkan kontrak sponsor dari Triple S untuk balap di tahun 2021. Gitu. Ini Triple S-nya kenapa kita berbicara ya? Aduh, malu-malu nih. Padahal hadiahnya luar biasa loh. Menyentuh seorang Kalingga, menyentuh juara baru di tahun 2021 yang akan disupport oleh Triple S. Terima kasih banyak Triple S, maju terus. Dan yang terakhir adalah dari Katalis, tepatnya untuk Katalis tersendiri berani juga hadir mensupport Sumatera Cup Prix di tahun 2020. Dan dengan benar ada sesuatu yang baru dari Katalis. Apakah itu? Boleh diceritakan. Silakan. Apa yang baru? Apakah sudah siap untuk dipasarkan atau belum? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku. Oke, sebenarnya itu udah pas banget sih ya. Polres, Taman, Katalis, X, Sumatera Cup. Itu pas. Jadi kalau diganti NDK, Sumatera Cup udah pasti di atas. Biasa Taman
Patalis X Sumatera Barat. Dan produknya nanti kita sih tahun kemarin baru ada di Indonesia itu aditif, baru aditif oil itu Patalis X. 2020 kita sudah keluar oli, ada beberapa oli yang udah keluar. Salah satunya oli dan buat motor metik itu udah keluar. Dan SAE-nya itu udah dilepas kalau yang di oilnya. Untuk oli mesinnya kita lagi di WSN, kemungkinan di bulan keempat kemudian udah keluar. Oke. Mungkin Bro Riki izin saya nambahin dikit. Salah satu ciri Sumatera Capri itu pembalap yang naik podium 1 dipastikan tangan 2-nya nggak akan cukup untuk pegang hadiah. Ya, ya. Dari LG kan ngasih busi waktu itu. Terus untuk di kategori itu Pak Dodo dari CLB juga selalu kasih hadiah knalpot untuk kategori matic di underbone. ABRT dari mulai super pole sudah ngasih duit sampai ke podium juga ngasih knalpot. Full piston juga ngasih piston. Dan juga sponsor-sponsor yang lain kayak AHRS juga ngasih sepatu. Dan di akhir Ardio juga ngasih padahal dipastikan kami ingin selalu juga dari Kepiwakan selalu ngasih bingkisan. Dipastikan pembalap yang naik di podium pertama butuh teman-temannya untuk pegang hadiah dari Sumatera Capri dan juga sponsor-sponsor kami. Wow, kita boleh berikan tepuk tangan untuk support dari sponsor melimpah ya. Iya, itu bilang tepuk tangan juga dipastikan nggak cukup, dipastikan nggak cukup. Oke, terima kasih banyak. Itulah dia tadi untuk sesi lalu kita dan juga untuk Q&A kita yang kami berikan kepada narasumber dan juga beberapa perwakilan dari sponsor-sponsor. Kali ini kami persilakan bagi rekan-rekan fotografer dan juga kameramen bisa bersiap karena kami akan melakukan foto sesi, di mana sesi foto pertama adalah dari sumber kita terlebih dahulu. Kami persilakan boleh berdiri bersama-sama Bapak Haji Putra, Bapak Haji Sandro, Bapak apa ya? Satu lagi. Sekarang. 2 jam lagi dari sekarang, Pak. Oke. 1, 2, 3. Dengan selesainya sesi berfoto kita, maka selesai juga seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini. Hadirin sekalian, sekali lagi kami mewakili daripada manajemen Dragon Event Organizer Arisandro Manajemen dari Sumatera Capri tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih untuk hadirnya hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, boleh hadir di acara launching dari SCP tahun 2020 Sumatera Capri tahun 2020 Energy of Sumatera. Dan tentu saja kita akan segera hadir untuk putaran perdana kami yang akan dilakukan di Sumatera Barat. Tepatnya itu adalah putaran perdana kami. Sekali lagi kami mohon maaf kekurangan, kesalahan atau juga ketidaksempurnaan dari event ini. Yang paling penting adalah kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk bisa memajukan motorsportnya Indonesia. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya bersatu memberikan yang terbaik untuk bisa melahirkan putra-putra bangsa di kancah internasional. Amin. Saya dari Stapol berdiri, dari sampai manajemen dan juga Brandon Event Organizer manajemen berdiri juga dari seksi langsung dari Jalan Haji Juanda dari Sederhana Hasil. Kami hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Haji Putra Rizky untuk waktu tempat dan makanan terbaiknya yang saya dapat dapatkan di malam hari ini. Saya bisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Tuhan memberkati.